Memang harus kulakukan bila ku tak mau. Dia suka nyanyi aja, tapi dia nggak bisa, nggak meminati untuk perform nyanyi atau tampil gitu. Sapu hati ini hanya untukku, sesayangku, tapi bukan sapunya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Selis P2 KPTK 2 Jakarta Timur. Dan tentunya kembali lagi nih dengan saya Siva yang akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan. Nah, podcast kali ini saya udah kedatangan narasumber yang tentunya ada perempuan cantik dan punya suara emas, dan ada ayahnya yang juga sangat mensupport. Ada Kania, aku bilangnya apa nih ya? Bingung juga. Kalau orang nontonnya pagi bilangnya selamat pagi. Kalau orang nontonnya siang, kita harus ngomongnya siang. Jadi selamat beraktivitas aja kali ya. Ya, halo semuanya sobat kompeten, selamat beraktivitas, dan halo juga buat Kania. Halo. Apa kabar nih Kania? Alhamdulillah baik. Semangat dong. Sekarang Kania nih yang jalan aktivitas apa? Kenapa? Lagi jalan aktivitas apa? Aktivitas Apa nih? Belajar kali ya? Iya, belajar pasti lah. Iya. Kalau ayah Kania nih, aku panggil ayah Kania atau apa nih? Boleh ya. Boleh ayah aja ya. Ayah Kania nih sebenarnya namanya siapa sih gitu? Maksudnya saya? Iya dong. Oh, saya nama sih Haryo Talijiwo. Haritan Jiwo. Itu namanya unik banget loh, Mas. Iya, karena nama panggung. Oh, oke. Jadi ayahnya Kania ini juga seorang influencer atau content creator gitu juga. Oke, berarti emang keluarga content creator. Kebetulan saya sama Kania aja nih. Oh, berdua aja. Oh, yang kakaknya juga seorang gamer juga. Oh, sekarang gamer. Content creator juga sebenarnya. Oh gitu. Kalau ayahnya Kania sekarang aktivitasnya lagi apa nih? Saya lebih kepada pelayanan untuk konsultan seperti terapi, Terapi apa itu? keluhan-keluhan medis maupun psikologi, Oh gitu. bahkan sampai non medis. Oh non medis, iya. Kak ini ya. Oh ini saya dengar konsultan apa tuh, terapis psikoterapi. Psikoterapi. Nah iya, susah banget saya nyebutnya, itu kayak bahasa Inggris gitu loh. Jadi kayak kurang. Itu gimana ayahnya Kania? Boleh jelasin dikit aja gitu. Kebetulan profesi saya ini kan seorang terapis dan saya menggunakan metode psikoterapi ini. Di era sekarang ini kan banyak orang mengalami stres ya. Iya benar. Di pandemi ini, baik dari sisi finansialnya maupun hal-hal yang lainnya. Di sini saya banyak temuan juga dalam profesi saya ini, membantu orang-orang itu untuk memulihkan kejiwaannya lagi, membangkitkan spiritnya lagi, akhirnya membuat mereka menjadi menghadapi di era sekarang ini dia steady, dia ready dan nggak ada masalah. Jadi sebelum pandemi maupun sebelum pandemi, bagaimana caranya dia bisa memposisikan dirinya menjadi diri yang pribadi yang tidak khawatir dengan keadaan. Oh gitu. Berarti Kania enak nih ya. Jadi kalau udah mulai agak semangatnya turun, dibantu sama ayahnya Kania. Iya. Apa Kania bisa sendiri? Kania bisa nggak kira-kira? Nggak bisa ngobatin maksudnya? Iya. Bisa, maksudnya buat diri sendiri gitu. Enak ya berarti. Saya boleh nggak digituin, soalnya saya anaknya males banget. Kalau Kania nih, kan kemarin aku dengar, aku lihat juga nih di YouTube-nya. Tuh habis ngeluarin single terbaru tuh. Iya. Ya benar nggak? Kalau sekarang berarti sibuk bikin lagu lagi nggak? Nggak terlalu, tapi Nggak ada lagu yang kedua itu sebenarnya udah ada nyanyinya itu, cuman tinggal video klipnya doang. Oh berarti lagi Ya, lagi merancang ya, merancang gitu. Nah kalau aku kan dengar suara Kania ini bagus banget. Ayahnya Kania itu sejujurnya kayaknya lembut, enak didengar gitu. Itu tuh emang bakat Kania dari kecil atau gimana? Sebenarnya kalau dibilang keturunan bakat dari kita pun, kita bukan penyanyi dan istri saya bukan penyanyi ya. Cuma saya waktu itu memang melihat si Kania ini kok dari kecil, dari SD itu suka nyanyi-nyanyi. Dari awal yang nyanyi nggak jelas, lama-lama dia SD saya ingat kelas 3 tuh mulai saya terarah ke dia. Loh, ini kok anak nyanyi waktu mandi itu suaranya mulai ada getarannya gitu loh. Terus ada karakter warna suaranya yang enak gitu. Walaupun suaranya belum sempurna waktu itu. Akhirnya
saya gembleng dengan cara yang padahal saya bukan penyanyi, bagaimana cara mematangkan suara dia. Akhirnya dia tadi juga nggak begitu suka, dia suka nyanyi aja, tapi dia nggak bisa nggak meminati untuk perform nyanyi atau tampil gitu, dia kurang suka. Karena dia memang mentalnya agak malu gitu. Masih malu gitu ya. Jadi Kania tuh mungkin lebih ke hobi kali ya, kayak nyanyi. Kalau saya kan suka nyanyi asal-asalan juga gitu. Kalau Kania juga suka nyanyi asal-asalan gitu dari awal ya? Apa? Asal-asalan tapi terarah. Iya, tapi terarah yang gitu loh maksudnya. Seperti itu ya Kak ya? Berarti ini dong, awalnya tuh Kania tuh penyanyi ini, artis kamar mandi. Harus masuk fans club, aku juga artis kamar mandi soalnya. Iya. Nah, kita ngebahas Kania bernyanyi gitu. Sekarang kan Kania udah ibaratnya udah mengeluarkan single ya. Judulnya apa Kania? Bila Ku Tak Mau. Bila Aku Tak Mau. Itu penciptanya siapa? Om Pacek. Om Pacek Ribo. Oke. Kan udah mengeluarkan lagu nih. Berarti ya udah mencetak prestasi lah ya gitu. Dan alasannya tuh kenapa sih Kania mau terjun ke industri musik? Kan tadi awalnya masih yang malu-malu gitu. Terus kenapa Kania bisa jadi memberanikan diri? Ingin mengembangkan pola vokal aku aja sama cita-cita aku. Oh, berarti dari kecil cita-cita kamu jadi penyanyi? Iya. Dia terinspirasi sama Agnes Monica dia. Oh, berarti kapan-kapan ini dong Internasional. cover Agnes Monica di channel YouTube kita mau nggak? Boleh. Boleh ya, boleh. Nah, dari tadi nih kita ngebahas masalah Tania nyanyi. Aku tuh sebenarnya mau tahu Tania tuh sekarang tadi kan bilangnya pelajar ya? Masih usia berapa? Apa kamu ya? Usia kamu berapa? Sekarang 13. 13 berarti masih SMP dong. Iya. Baru masuk SMP. Oh, baru mau masuk? Iya. Oh, jadi baru awal Iya, masuk? udah sekarang udah kelas 7. Oh iya. Udah. Masih muda banget ya? Iya. Berarti sekarang lagi sibuk ini ya, sekolah ya? Ya online dari kesibukan itu udah selesai, baru saya suruh ngulik lagu lagi. Jadi saya yang tiap hari tuh gembleng beliau tuh. Oh iya benar-benar. Nah kan Kania ini udah mulai ngeluarin lagu, terus ditambah sekolah juga. Ada nggak sih kayak ibaratnya kayak semangatnya atau pikirannya ke apa sih jasanya tuh ya ke teralihkan gitu sama nyanyi? Maksudnya teralih kan? Jadi kayak pemikirannya tuh maunya nyanyi terus gitu loh. Karena itu. Enggak sih, dia balance. Kadang dia juga chat sama teman-temannya gitu kan kayak. Cerita dong Kak. Cerita dong. Gimana itu Jadi Kania? ayahnya yang cerita. Ini ya si Kania nih malu banget ya. Malu dia. Malu anaknya. Tapi aku tuh suka banget ngeliatnya. Dari awal tadi Kania datang tuh anaknya auranya tuh enak ngelihatnya, maksudnya walaupun malu Dia tapi terlihat enak. auranya nanti ketika dia sudah perform. Oh gitu. Boleh dong Kania berarti sedikit rap-nya deh, boleh lagu yang baru dirilis itu. Nyanyi. Lagu Bila Aku Tak Mau ya. Aku pengen ngelihat soal aura Kania. Bagian refnya Memang harus. memang harus kulakukan bila ku tak mau pergi darimu yang pernah ku cinta. Namun sampai saat ini ku masih sendiri jalani hari ini semua tanpamu. Wih, ini beneran keren banget lah suaranya, maksudnya kayak halus, cuman apa ya karakternya berarti karakternya tuh Kan banyak kuat. orang yang nyanyi itu banyak yang bisa. Yang bagus juga banyak, tapi yang berkarakter tuh yang jarang. Iya benar. Untungnya alhamdulillah Kania punya karakter yang Iya, kuat yang gitu. betul. Dan semoga bisa lebih dikembangkan lagi gitu ya. Jadi semoga Kania tuh bisa jadi penyanyi yang makin terkenal, ibaratnya Amin, punya amin. banyak lagu dan bisa ngeluarin album. Nah, kan usia Kania nih masih muda nih, masih SMP. Pasti banyak dong halang rintangan, apalagi tadi kan awalnya bilangnya malu untuk mencapai posisi seperti ini. Ibaratnya mencapai udah bisa mengeluarkan lagu gitu. Ceritain dong boleh nggak Kania, sobat kompeten nih, perjuangan Kania dalam apa sih mencapai Menggeluti. menggeluti gitu. Nyanyian kamu, apa aja yang kamu alami
kesulitan kamu. Iya. Karena aku sih kadang-kadang ngapalin lagu, kadang-kadang ada yang susah nadanya, bahasa Inggrisnya, gitu-gitu. Pernah waktu itu kayak mau kontes ngapalin 4 lagu Iya, satu. 4 lagu, aku kayak agak ini nervous Nervous, gitu. Oh, sering kontes juga kan ya? Iya. Iya. Dan beliau ikut live streaming juga. Oh, live Live streaming. streaming juga, dan dia di situ juga bisa menghasilkan juga. Wih, lumayan ya berarti ya, maksudnya ya. Jadi have fun, dia nyanyi menghibur, tapi dia juga mendapatkan value dari situ. Iya. Nah, ayahnya Kania gimana nih? Maksudnya ketika Kania udah mulai dapat halang rintangan kayak tadi gitu loh. Iya. Cara ayahnya Kania dalam menyikapinya seperti apa? Kalau saya sebagai orang tua, saya lebih memberikan spirit kepada anak saya, memberikan gambaran bagaimana kita dari usia dini, seusia Kania ini memupuk semangat motivasinya untuk melihat ke depan. Iya. Jadi saya mengajarkan anak saya jangan melihat hari esok, Kak. Hari esok itu bukan hari besok, tapi bagaimana kamu 10 tahun ke depan. Ciptakan kamu diri dari sekarang. Iya, Saya lebih membuat meng-create anak saya ibaratnya mendidik seperti itu. Jadi saya kasih arahan-arahan, kamu kalau besar mau jadi apa? Itu bebas pilihan kamu. Tapi arahnya gini gitu loh. Iya, Jadi jangan pernah anggap kita sebagai orang tua untuk apa yang kita bahas untuk masa depan anak kita nggak paham. Iya. Justru kita kasih pemahaman dari awal agar motivasi dia selain di sekolah belajar, tapi ketika anak itu memiliki, kita kan harus sensitif jadi orang tua kan. Iya. Ada kepekaan orang tua melihat anaknya ini memiliki kemampuan kemana, talentanya kemana, apapun talentanya kita harus support. Dan kan suka-suka ada orang yang udah kamu belajar aja. Iya, ada. Gini, misalnya contoh nih si Kania hobi nyanyi. Udah kamu nyanyi ntar belakangan gini. Kamu sekolah. Oke, fine, tapi jangan mematahkan semangat ini. Karena bisa jadi future-nya dia terbuka justru dari talentanya dia. Iya, Yaitu benar. misalnya contoh kita bahas masalah talenta nyanyi. Iya. Kalau dia ada talenta misalnya suka membaca atau suka seni yang lain, kita harus benar-benar support dia. Iya. Karena kan kalau kita bahasa pendidikan kan formalnya kita juga harus bimbing dia juga, karena itu kan dasarnya. Iya. Seperti itu sih, lebih ke situ. Ya berarti memang Kania ini udah dari kecil udah ditanamkan seperti itu ya, maksudnya kita bisa melihat Ke future, ke ke depannya. future kita, terus emang semangatnya tuh memang harus ditanamkan sejak kecil gitu. Betul. Dan support satu lagi, apa tuh? saya mengajarkan Kania apa misalkan untuk awal-awal dia tempo hari itu kayak terkesan kayak selalu saya arahkan tuh terkesan kayak terpaksa gitu loh. Oh iya. Cuma saya kasih tahu ke Kania ini bukan buat ayah, ini bukan buat bunda, ini tapi untuk masa depan kamu atau untuk karir kamu ke depannya. Dan ini nanti endingnya, value-nya itu buat kamu sendiri, buat kehidupan kamu masa depan. Iya, Gitu. Jadi benar. kalau kita mengarahkan dia, terkesan kita memaksa dia, terkesan karena maunya orang tua. Iya. Saya pengen ngerubah pola pandangnya dia terhadap orang tua, bukan, tapi untuk diri kamu sendiri. Maka dia nanti keluar spiritnya sendiri, motivasi dia akan keluar sendiri. Oh ya udah ada hasil, gitu. Jadi lebih ke situ memang serta itu bukan sebuah paksaan ya, tapi iya. jadi emang Kania tuh udah punya spirit sendiri, cuman Iya. emang kemarin tuh dia belum bisa melihat dirinya sendiri. Betul. Oh. Kania gimana nih? Pas udah tahu ternyata tuh Kania tuh punya spirit yang seperti ini nih, kita harus dikembangkan. Gimana Kania waktu itu? Beban nggak waktu itu? Iya. Kadang-kadang beban, Kenapa bebannya tuh kenapa emang? Ngapain lagu? ngapain lagunya. Susah ya, susah. Enggak sih, gampang, cuman ya beban aja gitu, nggak tahu kenapa. Oh ini kali ya, maksudnya kayak ngapalin nada gitu-gitunya. Apa gimana? Karena dia suka-suka dikejar waktu. Oh, Karena ketika kita mau perform itu ada spek khusus yang harus dibawakan, nih harus begini, lagu ini harus kayak gini. Dan dia suka-suka harus dikulik itu. Satu sisi dia juga mempresisikan dia dengan pelajaran yang sedang di sekolah yang suka itu. Jadi bagi waktunya juga. dan bagi pikiran juga bener ya. Nah Kania, Karena kan nggak bisa kita pungkiri kan jiwa mainnya masih iya, ada gitu. apalagi baru masuk SMP, saya kan maunya pengen main terus gitu loh. Nah Kania nih di video klip yang pertama tuh kan baru nih
aku kan ngelihat penciptanya ini Om Pacek Ribo. Iya. Kenapa Kania tuh bisa terpilih oleh Om Pacek Ribo sebagai penyanyi di lagu yang ia ciptakan? Kalau aku sih dia yang DM aku Iya. pertama gitu. Dia DM itu apa? Mungkin dia ngeliat video aku di Instagram. Iya, Instagram itu. Intan kan dia ngupload Oh iya, Instagram aku udah videonya. ngeliat Instagramnya Kania. Dia tuh mungkin karena suka sama suaraku, habis itu nawarin kali pengen bikin video, bikin lagu sama aku gitu Oh sih. gitu. Terus Kania langsung mau gitu. Mau. Dia langsung ngadu ke saya. Akhirnya ya udah saya yang follow up gimana kelanjutannya gimana untuk create lagu ini rilisnya gitu. Itu susah loh karena jarak jauh. Kan jarak itu jauh. kan kita recording sendiri. Jadi Om Pacek itu tinggalnya di Papua. Oh dia lagi di Papua. Iya. Bikin musiknya di Papua juga. Terus gimana tuh prosesnya? Kebetulan saya kan bisa recording juga. Jadi saya recording vokalnya si Kania sendiri baru saya kirim Oh melalui Telegram gitu. ditambah daring kayak gini makin ribet ya. Ya jadi karena udah terbiasa darling apa? Daring, darling. Daring. Daring. Udah biasa daring jadi rekamannya juga daring juga. Iya. Iya. Nah, ini masalah pas dikasih tahu Kania nih. Kan dia dapet info maksudnya diajak gitu. Gimana reaksi Ayah waktu tahu itu? Saya jujur sebelumnya saya sempat kepikiran Kania punya lagu sendiri keren kali ya gitu. Nggak lama itu terjawab dengan sendirinya gitu loh. Mungkin dari spirit dari saya dan si Kanianya gitu loh. Ada jalan yang diarahkan Tuhan untuk menemukan si sosok si Pacek Ribo ini untuk membuatkan lagu dia. Iya. Jadi Langsung dua loh dibikinin. iya langsung dua itu. Tapi yang kedua Yang kapan kedua tadi? tuh lagunya ada bahasa-bahasa Papuanya. Iya, Kayak bahasa gimana? Papua gitu kayak biar kau sejauh tuh. Widih. Ada biar kau sejauh itu. Biar kau bahasa sejauh. Papuanya gitu. Bahasa-bahasa Iya Papua. si Papua ya kalau kayak gitu. Nanti sedikit bocorin lah ya. Tapi ntar aja. Biar sobat kompeten tuh, sobat kompeten mau nontonin kita dulu nih. Jadi yakin penasaran sama lagu keduanya kan ya. Nah dari video klip yang apa Bila Ku Tak Mau, aku tuh lupa mau judulnya. Bila Ku Tak Mau nih, kayak aku tuh ngeliatnya tuh kayak ada galaunya, sedihnya video Cinta klipnya. monyet anak remaja. Iya, itu tuh bener nggak sih video klipnya itu tuh diarahin buat kayak buat ngajak ke milenial tuh untuk ikut terjun ke dalam kegalauan Kania. Kalau aku sih iya aja. Mungkin karakter musik ini dibuat galau. Si Bang Pacek Ribo ini menciptakan lagu itu menggambarkan kisah Kisah percintaan anak remaja yang cinta monyet itu loh, yang lagi sama-sama suka gitu-gitu. Dia dilihat disesuaikan dengan usianya si Kania, makanya dibikin kayak gitu. Lebih ke situ gitu sih. maksud aku. Ini sutradaranya Ayah juga bukan? Saya lebih main di belakang layar aja. Oh main di belakang, tapi ikut terjun. Di video klipnya aja saya Dia terjun kayak di situ. ngarahin bikin itunya di mana gitu. Oh gitu. Itu emang lokasinya di mana kamu? Oh di dekat sini di Jakarta juga. Kalau video klipnya, kalau video klip murni itu jantungnya saya yang kepalanya saya. Nah itu gimana tuh prosesnya kan lagi pandemi ya, apalagi tadi recording dikirim gitu. Nah itu Iya gimana? kebetulan tim kita dari kameramennya semua tim itu dan kita sudah vaksin semua ya teman-teman ya. iya. Sudah vaksin lengkap semua dan kita sudah mengikuti protokol yang ada. Jadi kita juga sama-sama aman dan nyaman gitu loh. Kita pun tetap waktu buat video tetap pakai masker. Oh iya benar-benar. Ini nggak sih Kania waktu lagi buat video klip nih ngerasa ada kesulitan nggak? Karena kan Kania kan baru terjun gitu ya, terus buat video klip gitu. Kania ngerasa kesulitan nggak? Actingnya sedikit-sedikit Acting agak susah gitu karena baru pertama kali Belum aku pernah acting acting itu. soalnya dia. Oh iya sih benar. Itu kamu harus acting yang pacaran gitu ya. Udah pernah pacaran belum? Orang dia dulu sentuh tangan nama laki-laki nggak pernah, baru kemarin itu sentuh gandengan laki-laki. Kaget nggak kan itu kaget? Kaget. Kaget. Terisi ya kak. Iya. Iyalah baru awal soalnya ya. Nah menurut Ayah nih apakah lagu dan video klip yang udah dipublish gitu bisa jadi ajang untuk Kania untuk melebarkan sayapnya? Saya rasa bisa ya, saya punya keyakinan bisa karena
kita sebagai seniman, contoh seperti Kania ini, modal dasar dia kalau sudah memiliki single rilisnya, single perdana sendiri, itu membuka pintu gerbang dia karir berikutnya. Oh iya benar. Seperti itu. Daripada orang yang mengcover lagu aja, lagu orang, itu sebenarnya di situ-situ aja jalan di tempat. Kita harus punya tampil untuk bagaimana. Karena di lagu itu kan diciptakan juga pasti menyesuaikan dengan karakter si penyanyi artisnya gitu loh. Jadi kalau ditanya seperti itu, saya punya keyakinan itu dibuka pintu gerbang untuk lebih maju lagi sih. Makanya nih waktu udah dipublish gitu, ada reaksi heboh gitu nggak dari teman-teman? Wah ini Kania nih upload lagu baru gitu. Ada, cuman nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak. Ada contohnya gimana misalkan? Kayak apa ya, kayak Yang DM kamu atau apa gitu. Banyak itu Kak. banyak sih, kayak Nyemangatin, nyemangatin aku, iya. terus doain aku biar sukses terus gitu-gitu deh. Benar-benar. Pasti sih, pasti teman-teman tuh maunya kan yang terbaik ya buat temennya ya, dan semoga Kania nih bisa terus terjunnya melebar, sayapnya tuh lebar kemana-mana. Ditambah usia Kania nih masih terbilang muda, jadi kayak masa depannya tuh masih panjang jalannya gitu. Nah kan dari tadi kita nggak bahas lagu pertama nih. Bocoran dikit dong lagu kedua tentang apa? Tentangnya sih sama aja, kesedihan juga dalam lagu. Tentang bucin juga ya. Cuma pakai bahasa Papua. Oh pakai bahasa Papua. Hampir mirip sih. Hampir mirip. Cuma versinya agak beda di ada rappernya juga kan. Oh ada rappernya. Oh ini Om Pace apa rappernya? Rappernya orang Papua juga. Orang Papua juga. Oh jadi kolaborasi lah ya gitu. Berarti kalau yang kedua nih udah tahapan? Bikin video klip sih. Oh lagi tahapan video klip. Cuma nanti di kedua ini kita nggak fokus kepada kualitas video klipnya sih. Jadi apa? Nggak seperti yang pertama, tapi lebih ke vokal. Oh vokalnya Kania. Itu. Berarti recordingnya udah? Sudah jadi. Ditunggu loh Kania loh. Kayaknya aku tuh pas dengerin lagu Kania terus bilang mau rilis, aku nyari, oh ternyata belum dirilis gitu loh. Semoga lebih cepat ya Kania. Tapi ini nggak udah ada di platform musik lain? Belum di publisher belum. Belum. On progress. On progress, ya. Karena kemarin sempat saya update, sedang diurus. Oh iya sih, emang agak sedikit. Publishernya. Benar. Nah, Hak ciptanya pun lagi on progress. Oh iya. Iya benar, hak cipta itu yang penting banget sih sebenarnya. Takutnya kan lagu-lagu kita tuh diambil gitu sama orang lain. Berarti ayah Kania nih ikut andil banget nih dalam pembuatan video klip. Iya, karena sebagai pelaku aja. Kalau sih benar-benar yang ngarahin dari A sampai Z-nya semuanya. Tapi nanti kira-kira nih Kania atau ayah Kania mau menjawab video klip yang selanjutnya, apakah akan ada kesamaan lokasi atau konsep Beda yang sama? Beda. Ini beda deh. Oh, kayaknya udah ada gambaran nih. Semangat banget bilang bedanya. Jadi dikit dong. Cuma klip yang kedua ini kita agak kebingungan karena apa? Karena ada rappernya itu bikin video di sana. Iya. Dan sulit kan? Oh iya. Tempatnya harusnya sama gitu. Jadi makanya saya bilang kurang konsen di klipnya deh. Oh iya. Karena dibuat nanti pasti nggak optimal. Iya sih bener ya, ditambah kan. Iya. Dia di Papua kan nuansanya alam banget ya, sedangkan Jakarta kan gedung-gedung gitu. Iya. Nah, ini kan aku ngelihatnya tuh itu dipublish di bukan akun Kania. Maksudnya Iya. itu akun siapa sebenarnya? Itu sebenarnya akun YouTube channel saya. Oh, kan Cuma dijadiin. Cuma saya rubah, itu dulu namanya terapis jalanan. Karena itu konten sosial untuk mengobati, menyembuhkan pengobatan, turun ke jalan untuk mendatangin orang-orang yang punya keluhan penyakit yang tidak mampu, kita datangin secara free, kita obatin secara free, seperti itu. Nah, karena ini sudah berjalan YouTube-nya, sudah lumayan banyak subscribernya, jadi saya membuat manajemen di situ. Oh iya. Jadi saya buatkan manajemen, jadi saya rubah ganti tali jiwa official. Di situ ada konten saya, ada konten Kania. Memungkinkan juga nanti ketika saya kan punya plan membuat label musik. Oh iya. Ada artis lain juga nanti saya bisa masukin ke situ. Oh. Berbagai macam talenta di situ nanti ada.
Jadi nggak Plan saya. cuman satu Iya. talent aja gitu ya ibaratnya. Itu plan ke depan saya. Ya semoga terrealisasikan Amin. ya. Semua intinya juga buat supporting dia sebenarnya. Iya benar. Masa depan anak lebih penting gitu Iya. dari apapun sebenarnya. Kita persiapkan dari sejak dini. Iya benar. Nah, Tania, aku mau nanya, suka dukanya dalam mengeluarkan lagu tuh gimana sih? Kayak gimana maksudnya? Sukanya apa, terus ada dukanya atau apa gitu loh? Biar aja. Enggak, kamu waktu ngeluarin lagu nih, sukanya apa? Jadi dari mengeluarkan itu? Pengalaman kamu. Iya pengalamannya, suka dan dukanya gitu loh. Sukanya apa? Ini gimana ya? Pengalaman yang baru kali ya. Iya, Pengalaman yang baru. iya yang baru. Terus apa lagi? Ada nggak lagi nih? Dukanya suka marah ya. Kalau nggak disiplin waktu. Kalau ada dukanya, Makanya sih lebih capek kali ya. ya agak capek gitu. Tapi kalau ini kan itu baru lagu baru gitu ya. Maksudnya kan konsentrasinya kan dibagi nih sama sekolah, itu gimana tuh kan ya cara ngatasinnya? Jadi kan kalau lagu yang itu yang Yang pertama. pertama itu kan bikin video klipnya tuh pas hari libur gitu. Oh, Jadi iya. nggak mengganggu. nggak mengganggu ya. pas lagi belajar. Iya sih benar-benar. Terus ditambah nanti kan kesibukan Kania kan apa pendidikannya makin padat tuh ya. Iya. Nah ada planning nggak Kania gimana caranya nanti Kania untuk bisa balance antara kegiatan bermusiknya sama kegiatan berpendidikannya? Tetap prioritas sekolah ya kak ya. Iya. Prioritas. Iya benar ya. Kalau bilang sekolah tuh sekarang kan lagi daring gini ya. Kania suka bosen nggak? Bosen sih. Bosen ya. Pengennya Bosan tatap sih atau muka bosan aja. banget? Iya Bosen banget. bosen banget. Pengennya tuh sekolah itu bukan sekolah online gitu. Tatap Tatap Iya, muka tatap muka kali ya. pengen. Benar-benar. Aku kalau di online tuh pasti males banget kalau itu kok. Jadi kalau ngerjain tuh jadi males gitu. Iya, Jadi iya, pengen rebahan terus, main game terus gitu. Tadi jangan-jangan Kania salah satu murid yang suka main game gitu pas lagi absen. Saya rasa di pandemi ini nggak ada anak-anak yang tidak main game. Oh tidak ada, emang semuanya Karena main dia game memang kayaknya. sudah nggak tahu nih udah alurnya seperti ini gitu loh. Jangankan ini ya Kania, maksudnya jangankan yang pelajar, maksudnya orang dewasa Seperti pun kita pun, pasti, maksudnya masih main game untuk apa ya, ibaratnya buat ngilangin stres Betul. pandeminya. Karena kita kan di rumah aja nggak kemana-mana, nonton TV sudah bosen. Iya benar. Nonton YouTube udah bosen, ujung-ujung main game. Iya. Udah nggak bisa lari dari Tapi aku situ. juga kadang-kadang tuh juga udah bosen juga nonton itu main game juga udah bosen. Terus biasanya ngapain tuh? Nggak tahu paling main-main ituan apa mainan-mainan aku yang di kamar aku. Oh gitu. Nah nih Kania nih, kan waktu luangnya banyak nih tuh berarti ya Kania selama di rumah. Ada nggak Kania tuh ngasih waktu gitu, misalkan jam segini Kania harus latihan vokal atau apa? Enggak sih, kalau Nggak. aku biasanya pasti kadang-kadang tidur. bener nggak apa-apa kok. Tapi menurut aku kayaknya latihan vokal tuh penting ya. Iya emang penting. Iya. Penting ya. Maksudnya Kania pernah nggak latihan vokal atau sama siapa atau apa? Oh dulu pernah, dulu sempat 3 bulanan lah. 3 bulanan ya. Tapi kayaknya tanpa latihan pun kayaknya suara Kania tuh udah Karena emas gini, latihannya dia langsung perform live streaming. Oh jadi langsung hampir ya. setiap hari. Iya. Hampir setiap hari dia perform nyanyi depan viewer. Jadi saya anggap itu sebagai ajang latihan dia juga. Iya sih benar. Heeh. Jadi bukan latihan vokal aja ya, latihan mental juga sih Iya. sebenarnya itu. Makanya biasanya live streaming di mana? Di Di Likee. Likee, Oh, di terus Likee. pernah juga di aplikasi Bigo, Instagram juga pernah. Tapi Itu seringnya tetap saya tuh, dampingi ya. Iya benar. tapi seringnya tuh aplikasi Likee. Karena lagi ini diperuntukkan untuk khusus di usia-usia kayaknya itu aman Kania. gitu loh. Iya benar. Kalau TikTok juga kan ya masuk nggak nih? Aktif juga. TikTok aku pengen live di situ, cuman nggak tahu caranya aja gitu loh. Pelajarin kan ya. In progress itu. Oh iya, progress ya bisa live stream di mana-mana terus jadi sayapnya makin luas deh. Iya. Nah kan dari tadi nih kita ngelihat support ayah Kania tuh kepada Kania tuh besar banget. Boleh dong bagi ke sobat kompeten mungkin dari guru-guru yang nonton atau mungkin orang tua yang nonton tips gimana sih parenting dan mensupport sang anak gitu. Iya.
Saya cuma ingin sharing aja untuk sebagai parenting karena saya kebetulan juga seorang terapis. Kita harus melihat anak, kita harus lebih peka. Kita sudah tidak zaman lagi meliding anak, meliding atau mendikte anak. Jadi maunya orang tua. Contoh kita ketika anak ditanya cita-cita kamu apa, nak cita-cita kamu harus jadi polisi ya, jangan. Biarkan dia dengan apa yang dia kendaki atau dia sukai. Karena biasanya ada orang dia berhasil karena dikte orang tua, misalnya kamu harus jadi ini, diikutin, akhirnya memang jadi itu. Tapi kebahagiaan dia nanti di kelak dewasa itu tidak sesuai dengan ekspektasi jiwanya dia, akhirnya timbulnya nanti ketidakbahagiaan dan dia menjadi seorang loser nanti. Seperti itu. Jadi pesan saya untuk orang tua sebagai parenting untuk mengedukasi anak, support aja apa yang diminati atau yang disukai oleh si anak. Yang penting kita tugasnya adalah membimbing dan mengarahkan. Iya, benar. Dan mengawasi, intinya gitu loh. Ketika itu sudah dia mencintai, maka semuanya akan berjalan semestinya. Jadi si anak pun mengejarnya happy, nggak ada beban, betul. gitu lah ya. Nah, kalau Kania nih, apa sih Kania harapan buat diri Kania sendiri? Bahagiain orang tuaku, saudara-saudaraku. Bilangnya langsung natap ayah dong. Terus apa lagi? Bisa jadi artis terkenal yang kayak seperti Agnes Mo. Ya. Berarti pengennya tuh Kania penyanyi yang internasional ya, go internasional. Nah, kalau ayah, apa sih harapannya buat Kania? Harapan saya sebagai orang tua, harapan saya pasti bagaimana anak saya berhasil dan sukses lahir maupun batin ya, dunia dan akhirat. Apa yang future dia harapkan, itu aja sih. Simple tapi bermakna sebenarnya. Iya, dia mau apa silakan. Yang penting kamu bisa membahagiakan orang lain, bisa bermanfaat untuk orang banyak. Apalagi untuk negeri kita kan. Bisa lagi membanggakan dan orang tua. Nah, tadi harapan buat Kania nih. Kan Kania sekarang lagi diundang nih ceritanya KP2 KPTK 2. Baru pertama kali dong datang ke sini. Kasih dong harapan buat P2 KPTK 2 terutama di Jakarta Timur ini. Untuk segi medianya deh, media kita. Media YouTube kita ini. Oh ya. Lebih dikembangkan lagi materi-materi kontennya, walaupun masih berkoordinasi dengan PP apa tadi? P2 KPTK 2. Susah kan? Saya juga waktu awal-awal ngapainnya susah. Lebih kembangkan lagi materinya, dan kita juga harus melihat peka terhadap kondisi saat ini, apa yang perlu dibahas untuk membuka enlightenment, pencerahan orang dalam menghadapi era zaman sekarang. Jadi supaya inspirasi, motivasi orang-orang halayak umum lebih, dengan ada channel ini lebih termotivasi lagi, benar-benar. lebih on lagi. Ini kan waktunya udah lumayan lama lah ya kita berbincang-bincang, udah dibocorin juga nih lagu buat keduanya. Nah, saya mau terima kasih buat Kania sama ayah Kania udah nyempetin waktu. Semoga ini mau ayah Kania tuh nanti diundang lagi ke sini mau? Insya Allah kalau memang dibutuhkan. Nanti insya Allah ya kalau ada waktu kesempatan datang lagi kita undang ke sini. Kania juga semoga lagunya bisa didengar oleh masyarakat luas gitu. Terakhir nih Kania. Sedikit dong bocorin lagunya yang kedua. Untuk menutup perbincangan kita kali ini. Biar kau sejauh dan bila memang ku tak mau tahu, harus bagaimana saya terlanjur jatuh. Untuk lupakan kau jujur saya butuh waktu. Andai saja ku tahu sapu hati ini hanya untuk kau, sayangku, tapi bukan sapunya. Keren banget nih sobat kompeten, suaranya Kania dan lagunya juga liriknya tuh sangat menarik gitu ya. Nah sobat kompeten jangan lupa untuk dengerin dan tonton video klip Kania. Ada di mana Kania coba?
Nama YouTube-nya adalah Talijiwo Official. Bisa kunjungin YouTube-nya Kania ya, maksudnya tontonin videonya, dan kita harapkan Kania bisa melebarkan sayapnya ke internasional Go gitu. public. Dan terima kasih juga nih buat Sobat Kompeten karena udah mau menemani perbincangan kita. Nah, jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan karena pandemi ini masih sedang berlangsung ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.